Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Risha TV. Perkenalkan nama gua Irdan sebagai host baru di segmen terbaru yaitu cerita horor Risha. Di segmen kali ini kita akan membahas tentang cerita-cerita horor yang akan telah dirasakan oleh para remaja atau tamu-tamu yang bakal kita undang. Khusus para segmen kali ini, segmen pertama kita undang yaitu salah satu mantan ketua pelaksana di acara-acara sebelumnya yaitu Bandi. Untuk Bapak Bandi dipersilakan masuk. Salaman. Oke, di sini kita ada ketemu lagi dengan Bang Bandi. Bang Bandi silakan perkenalkan nama lu. Halo semua pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama gue Bandi Ramansyah. Di sini gue bakal ceritain pengalaman horor selama hidup gue dan mungkin buat pendengar bisa merasakan kengeriannya. Serem banget. Oh, fun fact, Bang Bandi ini dia salah satu mantan ketua pelaksana dari apa Bang? Maulid Nabi 2020. Acaranya udah benar-benar mewah banget ya. Alhamdulillah. Walaupun ada kesalahan tapi gak apa-apa lah, itu manusiawi ya. Jadi cerita apa yang mau lo bahas di sini? Untuk kali ini bukan gue pribadi yang alami ya, tapi nenek gue pribadi yang alami. Ya itu nenek itu pengen jadi tumbal pesugihan tetangga. Terus sebenarnya bukan tetangga sih sebenarnya, bisa dibilang saudara juga, karena kan di kampung itu kita sebelah dibilang Saudara. Itu awal mula ceritanya itu bergerak apa itu? awal Kayu mula ini atau gimana? awal mula sebelumnya nenek gue pribadi itu main ke rumah tetangga ini, main sama cucunya, Silaturahmi pokoknya ya. itu main ke rumahnya, main ke dia kan punya mobil kan, Masya Allah. punya mobil, masuk tuh ke mobil dia berapa tuh? Dia punya mobil. 2000 sebelum COVID 2018 nah dari situ kebesokannya nenek gue itu kayak ngerasain badannya tuh gak enak. Oke, panas. Ya. Sebelumnya nih nenek gue ini tinggal di Kuningan Jawa Barat. Di bawah apa sih? Kuningan Jawa Barat mungkin yang semua Kuningan tahu lah ya. mungkin semua penonton tahu Kuningan Jawa Barat. Tahu. Ya mungkin ntar nanti di pertengahan gue bakal jelasin itu kenapa nih bisa ditumbalin nih hitungannya, bukan ditumbalin sih hitungannya, hampir Ya, hampir. itu berarti tetangga lo dapat. Kurang tahu juga gitu. Itu emang alasannya kenapa? Alasannya biasanya sih kalau kayak gitu ya, dia ngambilnya perjanjian sama Raja Jin tuh yang bukan hitungannya bukan saudara. Jadi kalau semisal dia nggak dapat tumbal dari temennya, nah dia ngambil dari dia keluarga sendiri. Misalkan kakek dia pesugihan, nah si Raja Jin ini minta nyawa tumbal satu. Nah kalau misalkan nggak dapat, nah si Raja Jin ini ngambil dari keluarga si kakek ini. Nggak tahu itu cucu, nggak tahu itu anak, pasti bakal diambil. Nah ini mungkin kurang perhatian juga, mungkin kurang beruntung juga. Nenek gua jadi salah satunya. Awalnya itu dia gak enak badan, pusing, dibawa ke rumah sakit di daerah Nuragung. Kan sebelumnya nenek gue tinggal di Lebakwangi, daerah Kuningan. Yaitu jarak dari Lebakwangi ke Nuragung itu sekitar ya 20 menitan lah. Itu naik apa itu? Naik mobil. Karena kalau semisal kita naik motor bahaya juga, karena di situ jalur-jalur Trekkingnya ya? dan bis juga kan banyak bis di situ. Dirawat hampir seminggu, nggak ada kemajuan. Di situ udah ada pikiran ada Di situ nggak ada. Oh, belum. Nah, sebelum kalian ketahui, ini sebenarnya rahasia keluarga. Jadi keluarga gue ini
dari kakek itu dia punya kodam. Mas. Padahal gue udah mobil lo. Macan dong. Macan. Kalau bisa baca kodam apa? Sebelumnya gue diceritain sama mama gue nih. Sebelum kakeknya meninggal, dia pas subuh ngeliat di depan rumah itu ada macan Kuning. putih. Macan putih. Kalau kata-kata orang zaman dulu ya peliharaan Prabu Siliwangi. Sering nonton di TV gue. Itu kakek gue itu hitungannya bisa, kalau kata paranormal bisa hitungannya bimbingin orang lah. Bimbingin orang. Sebelum udah ini turun ke anak-anaknya. Anaknya ada berapa? Kalau nggak salah ya 7 atau berapa? Gue nggak ingat, gue lupa juga. Pokoknya ada banyak lah temannya. Di situ di anak-anaknya itu bibi-bibi gue, bawa gue tuh bisa ngelihat hal-hal yang ya, mistis. Banyak juga yang bisa nyembuhin juga. Nah, balik lagi ke cerita tadi. Pas nenekku dirawat semingguan di rumah sakit Ragung itu, bibi gua ini tidur dong. Pas paginya dia keluar, ternyata di depan rumah udah ada gerombolan kerak. Gerombolan, bukan satu juga, bukan satu, tapi puluhan kerak. Pas dilihat, ternyata di atas rumah bibi gua ini, di atapnya itu ada kerak gede banget, rajanya itu rajanya. Ternyata hitungannya bibi gua tuh nggak tahu tuh ini keraknya apaan, ini dari mana nih kerak nih, kok bisa rame-rame. Itu ini ya, dia nggak kelihatan buat orang biasa. Soalnya bibi gua juga kaget. Itu kerak-kerak mistis itu aja. Bibi juga kaget. Kok ada kerak banyak di depan. Terus tiba-tiba ada kerak itu gede tuh ya. Gila. Bibi gue satu lagi yang beda lagi ini. Udah yang paham. Kumpul dong. Yang kumpul sama bibi gue yang tadi nggak itu di rumah sakit itu kumpul. Dicerita tuh. Bibi gue yang ngeliat kerak itu ke yang lain. Pakai bahasa Sunda hitungannya ini artinya, kok di depan rumah banyak monyet, terus ada juga monyet gede di atas rumah. Terus ada semuanya gimana? Ya semuanya pada kaget. Nenek gue juga hitungannya bengong doang, dia nggak kayak ada kehidupan, bengong aja. Tapi nenek lo tahu kemungkinan arti dari kerak itu. Nah, mungkin. Terus juga si bibi gue satu lagi ini, dia punya kenalan paranormal. Dia hitungannya kalau di bagian paranormal itu kuat lah. Oke, dia punya koneksi sama orang yang benar-benar ahli. Nah, dia tanya nih bibi gue nih ke paranormal itu, tanya kok di rumah depan apa? Ternyata si nenek gue ini ketahuan di kembali. Tapi bibi gue nggak cerita ke keluarga yang lain kalau kembali sama siapa. Padahal dia tahu nih yang kembali ini siapa, si orang yang punya. Lo tahu? Gue tuh nggak tahu sebelumnya, yang tahu cuma bibi gue doang yang lapor, apa yang nanya ke paranormal yang bagus itu. Akhirnya dia besok bibi gue cerita ke yang lain, ke keluarga yang lain, kalau nenek gue ini kembali sama tetangga rumah. Semua kaget, soalnya kalau dibilang deket banget. Di best itu best. Orang seringnya ngumpul, namanya ngumpul sering bareng-bareng. Kok kenapa yang bisa jahat banget itu? Iya. Tapi emang orangnya agak bakalan tahu kita datangnya dari mana. Terus juga dikasih tahu nih, dia datang di sini paranormal ini ke rumah sakit. Ngomong pakai bahasa Sunda. Kan nenek gue udah panggilnya Mawang. Mawang, jangan pulang ke rumah. Kalau ditungguin, Ya, kata keluarga gue nanti tuh kata gitu. Nah, kenapa? Pokoknya jangan pulang ke rumah. Kalau pulang ke rumah langsung mati. Akhirnya kebesokannya uang gue ada yang di Bogor, nelpon. Ya udah, ke Bogor aja.
akhirnya tuh besokannya berangkat ke Bogor tanpa warga gue juga tahu kan, nggak tahu kalau itu gua nenek gue itu dibawa ke Bogor, nggak tahu. Di perjalanan ke Bogor itu aman. Aman. Pas udah nyampe Bogor, nenek gue masih kayak gitu-gitu aja. Masih kayak orang linglung kan, kayak balik linglung. Ya. Sampai di obatin terus-terusan, dan ternyata si monyet ini nyamperin ke rumah-rumah anaknya. Biasanya, Terutama rumah pribadi. Di yang ini barang hidup kamu rawin. Pada saat itu, emak gua pulang kampung. Yang di rumah cuma gua, bapak gua, sama mama gua. Itu jam 2, emak gua nelfon. Dek, bangun, baca Yasin, banyakin Yasin. Kenapa mah? Banyakin Yasin. Pas gua baca Yasin, nggak ada angin, nggak ada apa, itu cuma angin. ada angin dong Dari luar, dari luar. itu kenceng. Awalnya kayak kosong nih, tiba-tiba ada angin. Kenceng banget. Kenceng banget. Dan gak taunya di kampung, kan nenek gue tinggal di Uak ini, di Uak gua yang di Bogor ini. Yang di kampung ini kan gak datang dari Bogor, kayak itu gak ke Bogor. Ngumpul lah itu nanya, ngeriuk. Kok bisa ini? Ternyata yang bibi gua ini yang nanya paranormal itu, dia punya hitungannya bawaan nyari apa, pokoknya dia tuh nyari gitu, masuk ke diri dia, ke diri bibi gua itu. Kayak ada yang filmnya gitu. Enggak, dia tiba-tiba bibi gua diam nggak diam, terus ngomongnya tuh cowok. Tapi betul yang ada betul tahu. Kopi, oh itu memasukkan kakek, masukkan kakek, itu udah minta kopi, rokok. Habis itu kopi masih panas, masih mendidih, langsung tegak. Habis. Itu mungkin kakek gue pribadi marah juga kali. Istrinya kan bisa-bisanya di kayak gitu Bali. Terus juga di situ ada mabuk juga, ada mabuk di situ. Dia ngeliatin. Bibi gua ini yang ngeliat si kerak itu, yang ngeliat kerak pertama kali. Ini yang masukkan nyai itu. Nyai apa tuh? Pokoknya nyai itu kuat pokoknya. Atau nyai rongsi itu nyai apa belum kuat. Auranya kuat. Kumpul tuh sekumpulan itu awalnya Cekam aja. Nah, hampir berapa minggu itu nenek gue masih kosong, ada banyak masih kosong. soalnya itu serangan dari si monyet itu gak berhenti. Setiap hari gitu ya. Malah datang ke Bogor. Tahu dia. Tahu malah datang ke Bogor. Nah, akhirnya gue pribadi nih, keluarga gue datang ke Bogor. Mungkin pertama kali gue lihat sedih banget, mukanya celong, pucat, cuma bisa ngomong doang. Dia masih makan. Masih inget nama cucu-cucunya, gak inget dengan gak inget sama sekali, kosong sama sekali. Itu ada kali hampir 2 bulan kayak gitu. Sembuh mungkin ya. Nah ini buat yang nggak tahu, Kuningan itu ada nama daerahnya Cilimus. Di Cilimus itu ada model telaga air terjun lah, itu kan air terjun. Di situ emang udah terkenal banget lah Sekuningan itu buat bahan kesucian. Di daerah Cilimus itu Dia curug gitu aja. jadi buat orang Kuningan ya nggak kali ya, orang Kuningan tuh soalnya soal gitu-gitu kan kuat. Lanjut lagi ke
bulan lagi. Itu ada kemajuan. Ada kemajuannya. Dia masih udah agak senyum. Bisa bercanda. Sudah. Terus buat kenalan. Di situ keadaannya terus udah kayak kemakan. Kayak misalkan kita nih dagingnya udah kayak dikoposin. Ini pulang terus. Pas sembuhnya mungkin si Anka aja. mungkin si yang pesugihan ini perjanjian sama Raja Jinnya itu dijangkain waktu. Hingga waktu nggak dapat nih si Jin ini kemarin itu nggak dapat kembali. Akhirnya pas dari gua sembuh itu 4 bulan lebih 5 bulan ternyata saudara yang jadi itu mungkin dia tua juga sih cuma aneh gue sakit terus dan mati. Orang jadi ibas ke diri sendiri. Terus pas kejadian itu warga pribadi yang pesugihan itu biasa aja kayak nggak terjadi apa-apa. Udahlah, Malah ada panggilan unik sampai sekarang si yang pesugihan itu dipanggilnya si monyet. soalnya dia nggak segera. Si monyet. Pokoknya kalau kita ngeliat dia mobil dia kan parkir di depan rumah kosong punya bibi gue. Bibi gue kan orangnya ceplas-ceplos ya. Itu mobil si monyet ngapain sih parkir di depan apa? Terus si monyetnya dengar. Si monyet gak dengar. Itu kayak kemarin keluarga gue tuh di depan dia itu biasa aja. Kayak nggak terjadi apa-apa. Di pelangkong aja. Kok dia nggak gagal kok. Dia nggak bisa lagi. Kembali dia gagal juga. Itu cara ngelepasin kembalannya. Cara ngelepasin kembalan itu dia itu yang dari si paranormal yang bagus itu. Oh, yang membantu. Dia selama apa nenek gue di rumah itu dia nginep di Bogor. Nginep tidur di Bogor. Berarti dia. Tidur di Bogor. Yang soal itu aja, soal apa yang kejadian itu dari dia. Soalnya dia tahu pasti bakal monyet ini bakal keluar. Kemalan 2 tahun atau 3 tahun yang lalu bibi gue tuh kayak buka praktek gitu. Praktek buat kayak hitungannya obat ART. Baca. Itu daerah kan di Lebak Wangi, daerah itu banyak desa-desa. Itu banyak ke situ. Kalau dibilang musik juga. Jadi abang itu cuma sholatnya pas di kampung doang. Sini Udah ke bawah arus jadi balik lagi. Nah, kalau untuk hitungannya nyembuhin dulu bukan dulu. Kalau dibilang musik pasti musik ya. Percaya hal kayak itu. Mungkin kita bakalan bahas ini di episode selanjutnya kali. Biar pada penasaran kan. Boleh. Jadi sekian episode kali ini. See you guys. Dadah.